سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati para alim, para masyayikh, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran Forkopimcam Kelabang, Bapak Camat, dari Kapolsek, dari dan Ramil, para panitia pelaksana kegiatan haul muassis masyayikh NU dan leluhur desa Karang Anyar, seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Amin amin amin. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam situasi yang berbeda dan istimewa ini, kita masih digerakkan hati untuk bertekad tetap bertahan di tempat ini, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga seiring turunnya rahmat Allah berupa hujan, maka Allah turunkan pula rahmat dan keberkahan kepada kehidupan kita. Tidak satupun seluruh yang hadir di majelis ini pulang kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
memperingati orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita yang dirangkai dengan kegiatan haul, merupakan tradisi yang memiliki pijakan dasar ajaran agama, di mana kita sebagai generasi yang masih diberi kesempatan hidup di dunia berterima kasih, membalas jasa orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Mereka adalah guru kita, orang tua kita, dan para leluhur kita semua. Bukankah kita diperintahkan untuk berdoa kepada mereka yang disebut alladzina sabaquna bil iman, yang telah lebih dahulu mendahului kita semua dengan membawa keimanan. Bahkan telah disebutkan begitu kuat hubungan ahlul dunia dan ahlul barzah, penduduk bumi yang masih hidup di dunia dengan mereka yang telah berada di alam barzah, alam kuburnya. Ketika seorang manusia meninggal dunia, terputuslah seluruh kesempatan amal solehnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah amal jariah, amal soleh yang terus pahalanya mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh atau solehah. Tentu kita berharap menjadi anak-anak yang soleh dan solehah bagi orang tua kita, bagi para pendahulu kita, leluhur kita semua. Ada 3 peristiwa penting yang menunjukkan bahwa mereka yang telah mendahului kita memberikan perhatian kepada kondisi kita di dunia ini. Pertama adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW berisra mi'raj. Pada saat sampai di langit yang pertama, beliau melihat sosok Nabi Adam duduk. Sesekali beliau menoleh ke sebelah kanan dengan penuh senyuman, melihat anak keturunan beliau yang beramal saleh. Kemudian ada pintu beraroma wangi, pintu surga. Sebaliknya ketika menoleh ke sebelah kiri, beliau bersedih hati melihat anak keturunannya yang maksiat durhaka. Dan ada pintu yang beraroma tak sedap, beraroma busuk, pintu neraka. Ini menunjukkan bahwa orang tua kita, leluhur kita Nabi Adam, memberikan apresiasi yang baik menyambut zuriyah beliau, anak keturunan beliau, kita semua ketika beramal saleh. Beliau bahagia tersenyum melihat anak cucunya menjadi calon penghuni surga. Dan sebaliknya beliau akan bersedih hati ketika mengetahui anak cucunya menjadi ahli neraka. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, hayati khairul lakum, kehidupanku baik untuk kalian, wa mamati khairul lakum, dan kematianku pun baik untuk kalian. Tu'radu alayya a'malukum, diperlihatkan kepadaku amal kalian. Ini menunjukkan bahwa Nabi meskipun telah wafat, tetapi Allah utus seorang malaikat untuk menyampaikan informasi kondisi umatnya. In ra'aitu khairan, jika aku melihat kondisi umatku baik, sedang berbuat kebaikan, beramal saleh,
Hamidullah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahagia. Nabi bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in ra'aitu syarran, dan jika aku melihat kondisi umatku dalam kondisi tidak baik, mungkin ada yang berbuat durhaka, maksiat, tersampaikan informasi ini pada Nabi, istaghfartu lakum, aku memohon ampunan untuk kamu sekalian. Mohon pada Allah agar umatnya yang bermaksiat, yang berbuat tidak baik, diampuni oleh Allah. Begitu pedulinya Nabi Muhammad SAW kepada kita, sampai di alam barzah pun beliau masih terus memperhatikan umatnya. Tetapi tentu berbeda umat yang membuat beliau bahagia, umat yang membuat beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan mereka umatnya yang membuat Nabi kecewa, Nabi bersedih hati sehingga harus memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka yang berbuat maksiat durhaka. Semoga kita termasuk umat Nabi yang membuat beliau bahagia. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga, orang tua kita, ahli kubur kita pun demikian ketika mendapatkan berita gembira, terutama pada malam Jumat. Alhamdulillah, ini bertepatan dengan malam Jumat. Kita sedang berada di majlis ilmu, majlis zikir. Ketika tersampaikan berita bahwa anak cucunya yang masih hidup di dunia berbuat kebaikan, maka orang tua kita, leluhur kita, mereka bahagia. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah. Tetapi sebaliknya ketika mendengar kabar bahwa anak cucunya berbuat maksiat, lalai, durhaka di dunia, maka ahli kubur kita berdoa kepada Allah, menangis bermunajat kepada Allah, seraya berkata, Allahumma la tumithum, ya Allah jangan matikan mereka, anak cucuku yang masih hidup di dunia. Allahumma la tumithum, jangan matikan mereka, tunda dulu kematian mereka ya Allah, jangan segera cabut nyawa mereka ya Allah, hatta tahdiyahum, sehingga engkau memberikan hidayah kepada mereka. Kama hadaitana, sebagaimana engkau telah memberi petunjuk hidayah pada kami. Ahli kubur kita ketika mendengar kabar anak cucunya berada di jalan yang salah, ditangisi, nangis, bermunajat, bermohon pada Allah, jangan dimatikan sebelum kembali ke jalan yang benar. Sekali lagi, tentu berbeda antara anak keturunan yang hidup di dunia membahagiakan keluarganya di alam kubur, tidak sama dengan mereka yang membuat keluarganya di alam kubur bersedih hati, menangis demi anak cucunya yang bermaksiat di dunia. Semoga kita menjadi anak cucu yang membahagiakan orang tua kita, leluhur kita di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan bahwa majelis ini istimewa? Teringat sabda Nabi kepada Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan, ajruki ala qadri ta'abiki, pahalamu itu menurut sebesar apakah kepayahanmu. Orang yang berwudu di musim yang normal, tidak cuaca ekstrim, berwudu dengan cara yang sempurna, setiap gerakan 3 kali, mulai dari mengusap wajah, kemudian tangan, dan seterusnya, masing-masing 3 kali. Di musim-musim yang normal, tentu pahalanya standar, biasa. Tetapi ketika di musim yang ekstrim, musim yang dingin, harus berbasah-basah mengambil wudhu, tetapi masih tetap menyempurnakan gerakan wudhunya, maka tidak sama wudhu yang dilaksanakan pada saat musim ekstrim dingin,
begitu sangat dengan kondisi yang normal. Pahalanya berbeda, derajat kemuliaannya berbeda, perjuangannya berbeda. Seseorang yang datang ke masjid, jarak tempuh yang dilakukan menentukan betapa besar nilai pahalanya. Semakin lelah, semakin banyak langkah, maka semakin banyak pahala ketika kita menuju masjid. Maka kita berharap pengajian malam ini berbeda dan istimewa, tidak seperti pengajian hari-hari biasanya. Dengan beratapkan langit, kita biasanya duduk tenang, tetapi harus berbasah-basah, penuh perjuangan. Semoga dicatat sebagai pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini adalah wujud dari bentuk estoh kita, bentuk kecintaan kita kepada para guru-guru kita, masyayikh kita, leluhur masyarakat, khususnya masyarakat Karanganyar. Semoga beliau semua ahli barzah kita berbahagia mendapatkan berita tentang apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, sehingga kita semoga kelak bersama beliau semua, satu rombongan bersama baginda Nabi menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu setiap amal menentukan tempat yang berbeda di surga Allah. Manusia masuk surga memang benar bukan karena amal solehnya, tetapi amal soleh menentukan di mana dia berada di surga nanti. Surga ini tidak bisa dibayar dengan ukuran amal soleh manusia, karena begitu megahnya, mewahnya, mahalnya surga, ibadah kita tidak mampu untuk membayar harga surga. Maka setiap orang yang masuk surga semua karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Apakah engkau masuk surga juga karena rahmat Allah? Iya, aku pun masuk surga karena rahmat Allah. Lalu apa perlunya beramal soleh jika demikian? Nabi tetap memotivasi para sahabat, tetaplah lakukan amal kebaikan, karena ternyata ada rahasia bahwa nanti di surga perbedaan tempatnya sesuai dengan amal soleh masing-masing. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi menyampaikan kelak nanti di surga, ketika para ahli surga telah diperkenankan masuk surga, ada satu orang yang mulia, yang derajatnya tinggi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersilahkan untuk masuk ke tempat surga yang tertinggi, Firdausil A'la. Tetapi ketika beliau masuk, beliau menoleh, ternyata tidak menjumpai istrinya. Beliau bertanya, di mana istriku? Kemudian beliau menoleh lagi mencari-cari anaknya. Beliau bertanya, di mana anak-anakku? Lalu dijawab oleh malaikat, istrimu, anak-anakmu berada di surga yang berbeda karena amal solehnya tak sama denganmu. Maka orang soleh ini mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, perkenankanlah istri dan anakku, susulkan ke tempatku ini, ke surgaku yang tinggi ini. Kasih sayang Allah, rahmat Allah begitu luas, karena kecintaan Allah kepada hambanya yang saleh ini, maka istrinya, anaknya yang amal solehnya tidak selevel dengan dia, disusulkan bersama dia di surga yang tinggi.
Semoga kita disusulkan bersama para guru-guru kita. Meskipun amal soleh kita sedikit, amal soleh kita tidak sama dengan orang tua kita, leluhur kita, semoga kita disusulkan bersama beliau. Allahumma alhiqna bis-salihin, alhiqna bis-salihin, alhiqna bis-salihin. Marilah kita perbaharui keimanan kita, semoga senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Jaddidu imanakum, aktsiru min qawli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niat memperbaharui iman. La ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-ma'bud في كل مكان, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. المذكور بكل لسان, لا إله إلا الله, المعروف بالإحسان, لا إله إلا الله, كل يوم هو في شان, لا إله إلا الله, الأمان من زوال الإيمان, ومن فتنة الشيطان, يا قديم الإحسان, كم لك علينا من إحسان, إحسانك القديم, يا حنان يا منان, يا رحيم يا رحمن, يا غفور يا غفار, اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل معترى نعمي وفقري وفدري إلى نهاية تمام حملي، فلما استنطبحت الكم بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
بقوتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت شفار المشاوي يا الله وموكل العشرة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم haturkan kepada Kiai Haji Tajul Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu wa iyyakum wa yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bihormati hadan nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim
اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعد أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ومن أحب إلينا ومن اتصل إلينا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتابعة له صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. اللهم اهدنا صراطا مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.